Hai, film ini berkisah tentang seorang wanita, Christy Dawson, selalu ingin menjadi guru yang keren. Tapi dunianya terguncang setelah naksir seorang pria muda, Josh, yang lepas kendali dan dia melakukan tindakan yang berlebihan terhadapnya. Tiba-tiba kolega, tetangga, dan bahkan suaminya bertanya-tanya apakah dia melewati batasnya. Dan bagaimana kisahnya? Tetap di sini. Film dibuka dengan menampilkan pasangan suami istri yang baru saja menikah, Christy dan suaminya Dr. Clark. Clark merasa cemas untuk kehidupan keluarganya karena Christy menolak untuk tidak memiliki bayi sementara waktu. Clark bertanya apakah mereka akan menunggu sampai 10 tahun lagi, tapi Christy menghindari percakapan itu karena Christy berpikir dia baru saja memiliki pekerjaannya sebagai guru kimia dan sulit mendapatkan peluang cuti. Lalu saat Christy masuk untuk mengajar, dia berjalan dengan temannya Lorraine dan tampak seorang pria muda, Josh, menegurnya saat berdiri dengan pacarnya. Lorraine mengatakan ada dua anggota masa depan klub Unwed Parent di sini dan menyinggung pikiran Josh hanya memikirkan para wanita. Kemudian tampak Christy sedang mengajar di kelasnya. Lalu Josh berulah mengacaukan prakteknya. Temannya menuduh Josh dengan sengaja melakukan itu, tapi Christy mencoba menyelesaikan masalah itu secara halus di mana orang tua Josh dipanggil pada rapat dewan, dan Christy menyimpulkan jika Josh seharusnya diberikan penambahan ekstra belajar yang ditangani oleh Christy secara langsung. Orang tua Josh sangat menerima itu, termasuk dewan juga tidak keberatan mendukung Christy. Lalu Josh menemui Christy dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Christy terhadapnya. Josh kemudian mengajak Christy untuk makan burger bersama sebagai balas budinya terhadap Christy. Dan saat makan bersama, Josh mencoba membuat percakapan untuk menarik perhatian Christy. Tapi Christy mengendalikan pikiran Josh untuk tetap berpikir di jalur pekerjaannya. Namun sebelum Christy pulang, dia mengingatkan Josh agar tidak terlambat datang pada pukul 15.00 untuk pelajaran tambahannya. Keesokan harinya Christy memulai materinya dengan Josh dan tampak Josh memiliki kemajuan pemahaman tentang materi dari Christy. Dan saat akan berakhir, Josh memulai percakapan pribadinya dan mencoba menawarkan Christy untuk makan siang lagi. Tapi Christy menolaknya dan menegur Josh untuk menghentikan tawarannya dan mengatakan jika Josh manis dan sudah mendapat keberuntungan untuk pelajaran tambahannya. Kemudian Christy pergi ke bioskop dan menelpon Clark, tapi Clark memberitahunya jika dia memiliki penambahan shift untuk pekerjaannya dan tidak bisa bersama Christy. Sementara Josh menjadi bingung karena beberapa wanita yang dekat dengannya mulai menjauh darinya. Christy mendekatinya saat sedang memberi materi, tapi Josh tetap diam. Jadi Christy bertanya kepada Josh apa yang dia pikirkan. Josh menjawabnya jika dia sedang memikirkan para gadis, lalu pergi, tapi Christy menjadi tersenyum melihatnya. Kemudian saat mobil Christy mengalami gangguan mesin, dia menelpon pihak bantuan, tapi mereka menjawabnya jika dia bisa menunggu dengan waktu yang agak lama. Tiba-tiba Josh datang dan membantunya dengan cepat memperbaiki pompa injektor, membuat mobil Christy menjadi normal kembali. Namun setelah itu Christy terkejut karena Josh tiba-tiba memanggilnya hanya dengan nama depannya, Christy. Christy juga mengungkapkan hal itu pada Clark saat akan pergi makan malam dengan bosnya Clark. Makan malam itu Christy berharap Clark bisa mendapatkan promosi untuk pekerjaannya. Namun setelah keduanya pulang, Clark merasa marah karena menganggap Christy terlalu mencampuri percakapan mereka. Keesokan harinya Christy menemukan pertengkaran Jenna dan Monica dan kemungkinan keduanya bertengkar tentang Josh. Kemudian saat ujian selesai, Josh menghadap Christy dan Christy memberitahunya jika materi tambahan untuk sementara tidak diadakan. Josh terkejut dan mengatakan apakah itu karena Clark telah datang kepadanya. Christy menentang argumentasi itu dan meminta Josh menghentikan percakapan yang bukan ruangnya. Tapi tampak Josh menjadi marah terhadap Christy. Dan saat di kolam renang, Josh mencoba mendekati Christy, tapi Christy memintanya menjauh. Josh berpikir apakah ada yang salah antara dia dan Christy. Kemudian Josh menunggu Christy di ruang ganti dan memaksakan perasaannya, namun ditolak oleh Christy dan mengancam Josh akan mendapat hukumannya. Pada saat itu Christy melaporkan kemajuannya kepada pimpinan, tetapi tidak disarankan untuk melanjutkan masalah tersebut lebih lanjut. Christy juga mengungkapkan masalah itu kepada Clark dan Clark menyarankan Christy untuk mengambil istirahat sebentar, tapi Christy menolak saran itu. Mrs. Davis kemudian memanggil Josh berbicara dengan Josh dan Josh menyangkal bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan membalikan fakta jika Christy yang mencoba mendekati Josh. Josh menjadi marah, pergi menghadapi Christy di rumahnya, menuntut Christy mengapa dia melaporkan kepada Mrs. Davis dan memberitahu Christy jika dia memutuskan pacarnya demi Christy.
Josh kemudian menjadi agresif dengan kasar menyerang Christy dan memberitahu Christy jika dia mencintainya. Christy kemudian dibawa ke rumah sakit akibat trauma yang dihadapinya dan pihak polisi memintai keterangannya. Sementara ayah Josh telah mengetahui masalah itu, dia menyewa seorang pengacara terkenal untuk membela Josh. Lalu pihak polisi melakukan penyelidikan untuk menarik informasi sebelum memutuskan apakah Josh bersalah atau tidak. Lauren menelpon Christy karena sudah 3 hari Christy tidak masuk. Dia menguatkan Christy untuk bangkit melawan Josh agar Josh tahu jika Christy mampu menghadapinya. Lauren juga menyatakan jika dia akan bersama Christy. Christy tiba di sana dan memulai pekerjaannya, namun tiba-tiba polisi datang membawa Josh juga Christy untuk dimintai keterangan lanjutan. Lalu Christy dan Clark meminta saran pengacara, namun mendapat jawaban yang semuanya memberatkan Christy. Suatu malam Christy memberitahu Clark jika dia telah hamil, dan itu membuat Clark merasa sangat bahagia. Tapi Clark bertanya kepada Christy apakah dia siap untuk menerimanya. Christy mengakuinya. Keesokannya Christy menghadapi Mrs. Davis, tapi dia mendapat kabar buruk jika dia sekarang ditangguhkan sambil menunggu hasil persidangannya. Christy juga pergi untuk menjelaskan kebenarannya kepada ayah Josh, tapi ayahnya Josh tidak mempercayai perkataan Christy dan meminta Christy menjauhi Josh. Kemudian Christy mencoba mencari bukti lain tentang kejahatan Josh dan dia temukan melalui web di mana masa lalu Josh atas tindakan senonoh yang pernah dia lakukan. Tapi Josh menelponnya dan mengakui jika itu atas keinginan ayahnya yang berbohong kepada polisi. Namun Josh tiba-tiba berubah pikiran dan menyalahkan Christy bahwa itu semua sifat wanita. Christy menjadi tidak tenang, dia mencari informasi melalui internet lagi dan menyadari dia harus mencari bantuan dari mantan pacarnya Josh, Jenna. Christy mendatangi Jenna di mana dia meminta Jenna untuk terbuka akan sikap Josh terhadapnya, tapi Jenna merasa takut dan tidak ingin membicarakannya. Christy kemudian beralih ke pacar Josh saat ini, Monica, yang mengungkapkan bahwa Josh memiliki riwayat kekerasan ketika permintaannya ditolak. Tetapi seperti Jenna, dia juga tidak mau bersaksi tentang hubungan mereka. Dihadapkan dengan pengacara yang menawarkan tanpa alternatif, Christy dengan enggan setuju untuk melakukan tawar-menawar dengan mendaftar sebagai pelanggar dan setuju untuk tidak pernah bekerja pada pekerjaannya. Bingung karena Clark harus membuat pilihan kepada Christy. Jika dia tetap melanjutkan untuk melakukan tuntutan, Christy akan berakhir dengan bayinya di penjara karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk memberatkan Josh. Kemudian Christy diumumkan melalui media jika dia telah mundur dari tuntutannya dan mereka menuduh Christy jika dia telah bersalah dan meminta pihak yang bekerja dengannya agar diberhentikan dengan tidak terhormat. Namun Jenna kemudian tampil dan mengungkapkan bahwa dia telah diperlakukan buruk oleh Josh dan orang tuanya menerima kebisuannya dengan membayar biaya masuknya ke Universitas Dartmouth. Jenna menyadari jika dia harus melakukan hal yang benar. Jenna memutuskan untuk bersaksi dan mengejar kasus ini terhadap tindakan Josh. Dia dan Christy menghadap orang tua Josh dan mengembalikan bantuan uang yang pernah diberikan kepadanya. Alhasil nama Christy dibersihkan dan dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Nah, bagaimana kisahnya? Saya berharap Anda menikmati alur ceritanya. Terkadang persoalan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, tapi saya berharap agar kita tetap terjaga dan terlindungi dari setiap masalah yang datang yang tidak kita undang. Saya juga berharap dukungan teman-teman berlangganan untuk mendukung channel ini dan jangan lupa menekan tombol suka agar mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.